Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ime Meliawati dengan nomor NPM 18352232262. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Ekologi Administrasi Negara, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Faktor yang pertama ada keadaan penduduk. Nah, jumlah penduduk akan mengalami perubahan bisa naik atau turun disebabkan oleh faktor kelahiran yang tinggi. Kelahiran yang tinggi ini penyebabnya pernikahan usia muda, besarnya angka kematian bayi, adanya penilaian yang tinggi terhadap anak sebagai tumpuan hari tua. Nah, faktor untuk menghambat kelahiran yang tinggi yang pertama ada program KB, undang-undang perkawinan, penundaan usia pernikahan, peraturan tentang tunjangan anak bagi ASN. Nah, selanjutnya faktor yang kedua yaitu tingkat kematian. Merupakan faktor kedua yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Mortalitas disebabkan oleh sarana yang belum memadai, tingkat kesehatan masyarakat rendah, kurangnya gizi makanan sebagian besar penduduk, pencemaran lingkungan, kecelakaan lalu lintas, peperangan, bencana alam dan wabah penyakit. Tingkat mortalitas yang tinggi menyebabkan negara kekurangan tenaga kerja, karenanya harus ditanggulangi dengan cara meningkatkan fasilitas kesehatan, membiasakan masyarakat hidup sehat, makanan yang cukup bergizi, mewujudkan lingkungan yang bersih, ajaran agama yang melarang bunuh diri dan membunuh orang lain, dan yang terakhir keadaan negara yang damai. Lalu ada migrasi penduduk. Nah, alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya migrasi yaitu yang pertama ekonomi, yaitu untuk memperbaiki hidup, politik, yaitu adanya tekanan di tempat tinggal atau berbeda ideologi. Yang ketiga sosial, yaitu adanya permasalahan dengan tetangga. Yang keempat agama, kurangnya toleransi dan beragama. Yang kelima kepadatan penduduk. Yang keenam keadaan geografis lain. Yang ketujuh melanjutkan pendidikan, berpetualang, dan sebagainya. Dari berbagai alasan migrasi, ekologi administrasi negara mengharuskan pemerintah untuk mencari penyebab utama untuk segera diselesaikan. Informasi kependudukan. Nah, informasi kependudukan ini dapat diperoleh melalui yang pertama sensus penduduk atau jumlah, yaitu proses pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data kependudukan yang ada di suatu negara dalam periode jangka waktu tertentu. Yang kedua, ada registrasi penduduk atau kewarganegaraan, yaitu proses pengumpulan keterangan mengenai peristiwa kependudukan harian. Yang ketiga, yaitu survei penduduk atau gender, jenis pekerjaan. Survei penduduk adalah pencacahan jumlah penduduk dengan cara mengambil contoh daerah tertentu dengan jumlah penduduk yang mewakili. Dan yang terakhir dari faktor keadaan penduduk yaitu kualitas penduduk. Nah, parameter dalam menentukan kualitas penduduk terbagi menjadi 4. Yang pertama tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan penduduk salah satunya disebabkan oleh mahalnya biaya pendidikan dan rendahnya minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Yang kedua, tingkat kesehatan yang dapat dilihat dari tingginya angka kematian bayi dan harapan hidup. Tinggi rendahnya kematian bayi yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan antara lain kurang terpenuhnya kebutuhan vitamin dan gizi, terbatasnya ketersediaan benda-benda medis dan farmasi, sanitasi lingkungan yang buruk, dan rendahnya tingkat pendapatan. Yang ketiga, ada tingkat pendapatan. Suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita adalah penghasilan rata-rata untuk setiap penduduk dalam 1 tahun yang ada dalam suatu daerah. Yang terakhir, ada mata pencaharian.
merupakan salah satu usaha penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan ini sangat menentukan kualitas penduduk. Nah, faktor yang kedua yaitu struktur sosial. Struktur sosial merupakan bentuk kelompok dalam masyarakat yang bisa berupa keluarga, sekte, agama, partai politik, koperasi. Nah, pengaruh perhimpunan terhadap administrasi negara sangat kuat sehingga administrasi negara tersebut bersifat asosiasional. Sifat asosiasi dari administrasi negara itu akan paralel dengan sifat asosiasional administrasi negara. Yang ketiga, ada sistem ekonomi. Intervensi administrasi negara pada tatanan ekonomi sangatlah penting sehingga perlu pengawasan yang baik. Penetapan gaji pegawai, kebebasan untuk berpindah ke organisasi lain, atau rotasi atau mutasi. Proses jual beli di pasar. Semuanya memerlukan campur tangan administrasi negara. Yang keempat ada ideologi negara. Ideologi tercermin dalam administrasi negara. Sila pertama menetapkan semua agama dinaungi oleh pemerintah melalui Departemen Agama yang dilengkapi dengan seperangkat administrasi negara. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab berhubungan dengan sistem ekonomi tentang pengupahan pegawai. Begitu juga sila-sila berikutnya. Nah, yang terakhir ada sistem politik. Melalui sistem politik, alat perlengkapan administrasi negara berada di bawah pengawasan organ politik yang berkuasa. Sistem politik demokrasi sekarang lebih bersifat universal. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat melalui proses pemilu sehingga terbentuklah KPU. Saat ini, politik bertindak sebagai panglima. Menurut Wasistiono dalam bukunya tahun 2013, putusan didasarkan atas pertimbangan politik bukan hukum. Hukum hanya sekedar retorika sehingga banyak kebijakan yang bersifat politis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.